kira perlu ada upaya lain di luar PPN yang saya kira perlu dikembalikan. Misalnya saja kita mengkaji seberapa jauh batas threshold untuk UMKM, saya kira juga perlu diberlakukan, diberikan insentif, diberikan penguatan, tapi batas threshold-nya misalnya dikembalikan. Yang kedua memang berkaitan dengan katakanlah perbaikan beberapa upaya kepatuhan perpajakan terutama badan kita yang relatif rendah begitu 55%, termasuk orang pribadi sekitar 70%. Jadi itu urgensi yang bisa dilakukan untuk menambal kekurangan defisit kita, di samping misalnya banyaknya hidden economy katakanlah di sektor informal, kemudian sektor-sektor yang selama ini belum tergarap dengan basis pajak, itu yang harus diberlakukan, bukan katakanlah seperti bahasanya kita berburu di kebun binatang yang sudah tahu objek pajaknya kemudian ditingkatkan. Lebih baik yang memang kita berburu di hutan rimba yang belum ada basis pajaknya, itu bisa ditingkatkan gitu. Misalnya saja kami setuju untuk pajak karbon, kemudian untuk plastik dan sebagainya, itulah yang berburu di hutan yang memang belum terjamah, yang saya kira itu perlu ada upaya yang lebih keras untuk situ ketimbang PPN itu diberlakukan begitu. Baik, tapi untuk pajak karbon dan plastik seperti yang tadi Anda sampaikan, apakah ini tidak akan memukul industrinya? Ya, saya kira begini, memang misalnya untuk karbon, saya kira pasti akan menambah beban ya dari kalangan usaha sebesar 30 per kilogram. Nah, menurut saya memang harus ada konsekuensi yang harus ditanggung begitu. Nah, yang saya kira harus ditransmisikan adalah berapa beban biaya yang harus ditanggung oleh konsumen. Nah, ini yang saya kira perlu dilihat beban yang harus ditransmisikan ke konsumen sehingga tidak terlalu merugikan konsumen. Termasuk soal plastik. Nah, ini ada masalah di plastik. Plastik yang harus dilakukan adalah tempat plastiknya, bukan seluruh bahan baku berbahan plastik. Nah, jadi ini yang saya kira perlu disebarluaskan ke masyarakat, dipahamkan bahwa itu yang bisa dilakukan. Atau di negara-negara lain juga ini sudah banyak diberlakukan dan kita tahu ancaman lingkungan untuk plastik maupun karbon ini sudah di depan mata dan ini salah satu jalan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim yang penting. Namun memang jangan sampai ini menjadi cost yang terlalu berlebihan dan saya kira kalau kita lihat hasil analisis itu beban kosnya sebenarnya tidak terlalu besar bagi industri karena pasti akan dibagi ke konsumen juga begitu. Nah, ini yang saya kira jangan sampai terlalu banyak bebannya diberikan dan perlu dihitung ulang berapa yang pas untuk katakanlah dampaknya ke masyarakat begitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.